Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel YouTube Media Kaum Milenial. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara dalam membuat mengcustom sebuah halaman, kemudian posting, kemudian kategori di dashboard WordPress itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana mengcustom. Sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu manfaat dari tool-tool yang ada di dashboard e-kampus. Nah, ini adalah tampilan awal. Ini adalah tampilan awal dari website ya, tampilan view-nya dari yang telah kita custom. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menginstall themes ya. Ini bukan tema standar, ini sudah tema installer. Yang ini akan kita customize nanti sehingga menampilkan ada slider, ada menu-menu, ada menu drop down di atas ini. Nah, ini kan baru satu sampel. Nanti kita akan custom menu-menu yang kita butuhkan dengan memanfaatkan fitur halaman, post, kemudian kategori. Nah, tentu sebelumnya kita harus masuk ke halaman admin dulu. Silakan Anda masuk ke halaman admin. Oke. Ingat halaman adminnya jika Anda sudah mengganti sebelumnya dengan plugin plugin WP Cyber. Nah, sekarang maka ingat foldernya apa yang Anda buat. Kalau belum berarti tetap di belakangnya adalah WP admin. Tapi kalau saya ganti dengan tulisan masuk. Ini adalah untuk halaman loginnya. Oke, kita tunggu sebentar. Masuk ya. Nah, ini sudah tampil di halaman login. Silakan login ya, masukkan username dan password seperti biasa. Klik tombol login masuk. Tim Tokopedia bergotong royong memastikan setiap barang selalu ready. Bekerja keras menjamin kebutuhan Anda tersedia dengan harga terjaga, memberi komitmen bebas ongkir ke seluruh Indonesia. Kita pasti bisa melalui ini. Bersama Tokopedia, jalankan terus hari ini di rumah aja dulu. Oke, nah sekarang di sini sudah masuk ke halaman dashboard ya. Ini adalah halaman dashboard. Kalau saya ini kebetulan websitenya menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya kalau bagi Anda yang menggunakan bahasa Inggris di sini ada post ini juga post tapi post ya. Kemudian media, halaman ini menjadi page. Kemudian ada kategori ya. Nah, sekarang saya ingin kenalkan satu persatu. Page atau halaman berarti ya, atau laman ini ya, laman. Apa bedanya dengan post ya? Ini kadang-kala sebagian orang menyamakan fungsinya, padahal ini berbeda. Oke. Nah, ini kalau page itu fungsinya adalah ya dia bersifat statis. Statis ini biasanya atau tidak berubah ya, tidak berubah. Misal, ini fungsinya biasanya digunakan untuk halaman-halaman yang tidak akan berubah ke depannya. Contoh, dalam membuat profile. Ya, profile itu ada misalkan company profile atau biodata diri kita, itu tidak berubah. Biasanya digunakan profile ya. Profile pribadi. Ini bisa digunakan ya. Nah, kemudian bisa digunakan menulis halaman profile, kontak, overview produk. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Kalau posting itu dinamis. Ya, biasanya digunakan untuk informasi. Ya. Ini digunakan untuk informasi atau berita yang sering update ya. Ini ya. Bisa digunakan untuk menulis konten blog, artikel, update berita terbaru. Setiap terbaru itu masuk ke dalam posting. Kemudian kategori ini ada menunya di sini ya. Kategori ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan posting. Nah,
dia mengelompokkan setiap postingan. Misalkan postingan ini judulnya tentang corona ya, maka mungkin saja bisa kita buat kategorinya adalah news. Atau kita spesifikasi lagi di bawah kategori itu ada penyakit gitu. News, penyakit. Mungkin di bawah penyakit mungkin penyakit menular, itu bisa kita buat sub-sub kategori. Nah, dari page atau laman posting atau post kategori, nah ini bisa kita jadikan menu nanti ya, menu nanti di kebutuhan kita menu gitu. Menu ini ada dua buah ya, ada dua macam menu. Ada menu header ya, sebelumnya. Oke, mohon maaf. Nah, ada menu header. Di sini nanti ada menu footer yang ada di bawah. Ya. Kebanyakan orang bisa menggunakan biasanya menu header dan menu footer. Nah, kita coba akan membuat menu dulu. Tapi sebelum membuat menu nanti, ya, nanti akan dibahas di video berikutnya. Kita akan coba memanfaatkan fitur page ini dulu ya. Kemudian post, kemudian kategori. Nah, sekarang page. Coba kita klik. Page itu caranya adalah klik halaman, atau page, klik semua page. Ini page yang ada ya. Kalau installer bawaan dari ini baru ada kebijakan privasi baru ini. Anda kalau jika ini akan ada dimodif, silakan dimodif atau cukup menambah baru. Misalkan saya buat menambah baru ya. Nah, ini dia menambah baru. Misalkan saya buat di sini judulnya adalah Sekapur Siri, atau istilahnya kata sambutan lah, kata sambutan atau profil. Misalkan profil saja dulu ya. Oke, profil. Nah, ini nanti akan tampil ya, akan tampil page-nya di sini setelah kita mengklik publish ya, published atau terbitkan ini. Nah, kemudian nih kita ya ketiklah gitu, apa profil gitu. Apa profil Anda, misalkan saya ingin copy saja profilnya dari yang sudah ada. Misalkan saya cuma copy paste aja. Oke, kita geser, misalkan kita cari yang profile ya. Buat barangkali. Misalkan ini. Misal saya buat ini aja. Kemudian saya paste di sini. Ini bisa copy paste ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini profil ya. Profil. Ini sudah isi judulnya, sudah isi kontennya. Nah, sudah. Nah, sekarang ini adalah sebuah page. Nah, jika Anda ingin menambahkan foto untuk profile ini, misal ya. Misalkan ini adalah profilnya, kita ingin menambahkan foto nanti. Guna foto ini akan tampil di halaman awal. Di halaman awal ketika Anda ketika orang lain linknya itu kita bagikan, maka muncul semacam ada thumbnail ya, thumbnail dari foto itu. Caranya adalah kita geser ke bawah, ada gambar unggulan atau feature apa ya, atau default ya, gambar unggulan ya di sini. Kemudian kita pilih ya, kita pilih gambarnya jika sudah ada, atau jika belum kita klik unggah atau upload jika sudah ada di pustakanya. Belum ya, mungkin saya upload dulu. Saya cari gambarnya yang mana. Tentu gambar itu adalah gambar yang sesuai dengan isi konten dari page tadi. Misal saya ingin cari saya misalkan foto ya. Saya ambil foto. Nah, ini barangkali saya copy yang saya upload. Nah, ini
Jika sudah, nanti akan tampil fotonya di sini, baru kita klik tombol di sini ya, tetapkan gambar unggulan. Nah, ini sudah. Kemudian klik ini, tetapkan gambar unggulan. Maka dia akan tampil di sini nanti. Nah, tampil. Nah, kemudian di bawahnya ada settingan layout ya, layout sidebar. Apakah tampil di bagian kanan nanti atau tidak? Kalau saya tanpa saja, tanpa tampil. Ini sidebar ini adalah bagian kanan, ini namanya sidebar ya. Ini sidebar. Nah, jadi kalau saya posting ini tidak akan tampil di bagian kanan. Coba kita terbitkan. Kita terbitkan. Nah, ini sudah terbit ya. Buktinya gimana? Ya, kita bisa klik di halaman web, kunjungi situs. Ya, maka tampil seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini akan otomatis ada profile. Ya, coba kita klik. Tadi hanya halaman contoh, sekarang ada profile. Maka profile itu otomatis jadi menu, maka muncullah foto seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini cara pemanfaatan fitur page halaman. Kita kembali ke dashboard. Nah, page halaman ini tampilannya persis sama dengan tampilan post. Sekarang kita masuk post, ini sudah kita tinggalkan saja dulu. Post ya, coba kita post semua post, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan post ya. Keseluruhan posting, jika posting kita sudah banyak, nanti terhadap ini akan tampil judul di sini, penulis siapa, kategorinya apa. Nah, sebelum post ini masuk, sebelum kita masuk ke ranah post, kita harus menjelaskan kategori dulu, baru posting. Kalau halaman tadi sudah ya, sudah. Sekarang kita masuk ke kategori. Kategori itu ada menunya di post, kemudian ada di bawah new post atau posting baru, tambah baru ada di sini ya. Ini ada add new, ada kategori. Kita klik kategori. Kategori ini fungsi dasarnya adalah untuk mengelompokkan ya. Untuk mengelompokkan setiap postingan. Nah, misalkan postingan itu misalkan kita membuat sebuah website pribadi saja dulu. Maka mungkin saja kita ingin membuat beberapa kategori postingan, misalkan news adalah berita ya, atau berita, boleh news atau berita. Kemudian gampang saja, ini sudah buat ini nggak usah dikosongkan saja. Kategori induk, apakah dia punya induk atau tidak? Punya induk itu maksudnya dia merupakan subkategori atau tidak. Misal saya contohkan di sini, misalkan kategorinya itu adalah berita. Ini ya. Mungkin subkategorinya, anak dari kategori ini adalah, misalkan ini kategorinya berita. Ya. Nah, ini ada subkategorinya, misalkan berita kampus ya. Kampus. Kemudian ada berita dunia. Nah, misalkan. Bisa dibuat anak kategori. Sekarang kita, karena dia bukan induk, maka karena dia bukan ada subkategori, kita langsung tambah. Oke, ini berita. Oke. Nah, maka otomatis nanti akan muncul di sini berita. Sudah muncul ya, berita. Nah, kemudian ingin kita menambah kategori lagi, mungkin kategori yang lain seperti website saya ini ada kategorinya nih, misalkan service ya, pelayanan, service mungkin dia adalah semacam kategori induk, kita tambah saja, maka muncul di sini service. Mungkin berita ini kita tambah, misalkan berita dari misalkan pendidikan, berarti
pendidikan ini adalah subkategori dari berita. Berarti adalah berita pendidikan. Ramah, misalkan isi pendidikan. Service, misalkan pelayanan. Atau kita tambah satu lagi desain ya. Desain. Ini adalah kategori. Ya, kategori. Kita tambah. Dia tidak ada induk misalnya. Nah, ini. Nah, desain ini mungkin ada kategorinya nanti dalam saya membuat berita atau artikel. Mungkin desain ini ada subkategorinya, misalkan desain grafis ya. Grafis. Desain grafis. Maka pilihan di sini adalah induknya adalah desain. Atau di sini ada satu lagi namanya desain multimedia. Multimedia. Induknya juga desain. Nah, ini akan ada kelihatan nanti dia sebagai kategori induk dan ini adalah sebagai subkategori. Ada panahnya. Ada tandanya di sini bahwasanya dia adalah anak dari kategori yang tadi atas. Oke. Itu adalah pemanfaatan kategori. Jadi kategori ini nanti akan tampil dia di sebuah halaman post ya, ketika kita membuat sebuah postingan. Itu singkat dari penjelasan singkat dari kategori. Nah, sekarang kita masuk ke posting ya. Post itu ada di menu post seperti yang tadi ada post, semua post. Kalau langsung saja bisa klik tambah baru di sini. Atau di atas bisa juga ya, ini post. Nah, di sini sama persis halamannya dengan page tadi, tapi ini fungsinya dinamis ya, berubah-ubah. Nah, misalkan saya ingin membuat posting berita ya. Misalkan berita mengenai corona. Misal, ini yang trending ya. Berita corona, misal ini kita ambil. Nah, ini positif corona ya. Ini misalkan ini kok kita sudah membuat berita, kita pinjam saja berita ini, nanti habis itu kita hapus. Kita ambil ya, ini judulnya. Itu judul dibuat di sini. Judul, kemudian kita ambil isinya sedikit ya. Oke, nggak usah semuanya. Ini saya rasa cukup ya. Atau tambah sedikit lagi. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Nah, sekarang kita ngambil foto ya. Ini sama dengan page tadi, kita bisa memasukkan foto. Nah, foto. Oke, ini beritanya ya. Beritanya. Kemudian karena berita ini kita ciplak, kita buatlah sumber bawahnya. Supaya tidak dianggap plagiat. Sumber lah, boleh. Nah, kita klik sumber. Nah, fitur ini bisa kita manfaatkan. Ini misal kita di post ini kita ingin rata kiri kan atau rata tengah kan bisa. Atau semuanya rata tengah bisa juga. Kemudian Anda ingin membuat link di sini, gampang sekali. Membuat link, kita blok. Kemudian kita masukkan ke nih, sisipkan tautan ya. Ini pasti di sini linknya apa? Maka dia otomatis menjadi URL. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan fitur kategori yang kita buat tadi. Nah, kategori yang kita buat tadi muncul di sebelah kanan sini ya. Ini ya. Nah, ini misalkan ini berita ya. Berita saja, ini enggak berita pendidikan, ini berita saja. Boleh di checklist berita. Oke. Kemudian gambar unggulan. Nah, tentu ini kita ambil gambar apa? Ini dulu ya, variannya dulu. Kita save as. Karena kita mengambil sumbernya situ, kita download. Ya, oke. Nah, kemudian kita upload seperti kita mengupload yang tadi, kita tambah gambar unggulan.
Nah, kita unggah ya, unggah. Posisinya ada di download di komputer saya. Nah, kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Sampai dia preview dulu ya. Preview. Oke. Belum muncul tombolnya. Kita tetapkan. Maka muncul gambar di sini. Nah, ini kategori sudah, ini sudah. Kita bisa membuat apakah ini di bagian kanan ingin saya jelaskan terbitan atau publish. Ini kita bisa membuat schedule. Misalkan kita tidak ingin menerbitkan sekarang atau 2 jam lagi. Bisa kita klik di sini, terbitkan sekarang. Ini akan terbit sekarang ketika kita klik tombol publish. Namun kita ingin misalkan berita ini terbitnya besok. Ya, maka kita sunting di sini, kita gantilah. Tanggalnya kalau besok berarti tanggal 4. Tanggal berapa ya? Ini tanggal 21 ya. Nah, ini bulannya Maret, kemudian tanggalnya berapa? Tanggal 21 besok ya. Nah, ini juga bisa jamnya jam berapa bisa kita casting. Tapi kalau kita buat setting ini otomatis nanti ya tidak akan tampil langsung ya, karena sesuai dengan target jadwal tahun tanggal berapa kita upload. Kita batalkan saja. Nah, inilah gunanya fitur tadi. Nah, untuk mempublishnya sama, kita terbitkan di sini. Ya, publish, kita publish, maka otomatis akan tampil di halaman. Kita kunjungi website kita yang ada di sini, klik kunjungi situs, kita geser ke sini, lalu kita reload. Oke, kita reload ya. Nah, ini coba kita klik di sini. Oke. Nah, ini muncul ya, ini beritanya. Ada tulisan selengkapnya. Coba kita klik. Ini adalah keseluruhan yang tampil. Nah, ini sudah tampil sebuah website. Jelas, ini yang membuat adalah nama saya, tanggal segini, tinggal sini. Nah, itulah pemanfaatan 3 fitur tadi. Ada halaman, ada page, ada kategori. Semuanya akan ada di sini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini menjelaskan fungsi dari halaman, posting, dan kategori. Nah, setelah ini kita akan juga di video berikutnya akan membahas bagaimana cara kita men-setting menu drop down nih ya, supaya akan kelihatan bagus ya. Bisa si user atau si pengunjung bisa memilih menu-menu sesuai apa yang kita setting. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.